Anak ini mungkin tidak ada harapan lagi. Kalimat singkat yang terdengar seperti vonis hukuman mati itu terlontar dari mulut tim dokter spesialis terkemuka di Tiongkok. Li Xiu, seorang gadis berusia 13 tahun, harus menghadapi penyakit misterius yang menyerang tubuhnya secara tiba-tiba. Meskipun para dokter di seluruh dunia berusaha mencari penyebabnya, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan penyakit apa yang dideritanya. Hingga akhirnya, orang tuanya menerima pengumuman yang paling menyayat hati. Kami benar-benar sudah kehabisan akal. Mohon persiapkan hati dan bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Di Tiongkok, negeri yang dikenal memiliki teknologi medis paling canggih di dunia, nyawa gadis kecil ini perlahan dibiarkan padam. Namun di saat keputusasaan menggerogoti hati kedua orang tuanya, ucapan salah seorang dokter justru memercikkan setitik cahaya terang. Mungkin tim medis dari Indonesia punya caranya. Kata-kata itu terdengar mustahil untuk kondisi yang sudah dicap tidak bisa disembuhkan. Benarkah pengobatan dari Asia Tenggara seperti Indonesia bisa membantu? Dan jika Li Xiu memutuskan untuk pergi berobat, titik balik mengejutkan seperti apa yang akan dihadapi gadis itu? Kisah ini akan membawa Anda menelusuri kisah di balik layar di mana tim medis Tiongkok harus menyerah. Namun dokter Indonesia justru hanya butuh waktu beberapa jam untuk mendiagnosis dan mengubah takdir hidupnya. Mari kita ikuti kisahnya bersama-sama. Li Xiu tinggal di Shanghai. Ia dulunya adalah gadis yang ceria, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-13, suka belajar dan gemar bermain lari-larian bersama teman-temannya. Namun, Li Xiu selalu memendam kekhawatiran mendalam. Tubuhnya lebih lemah daripada orang lain. Ia sering demam, sesak napas, dan kerap harus absen dari pelajaran olahraga. Meskipun keluarganya merawatnya dengan sangat teliti, Li Xiu tetap berusaha menjalani hidup sepenuhnya. Bangun pagi untuk sarapan, mandi, pergi ke sekolah, dan bermain dengan teman adalah momen paling berharga baginya. Namun kemudian rutinitas yang biasa itu hancur berantakan. Beberapa bulan yang lalu kondisi Li Xiu memburuk dengan cepat. Dari yang awalnya dikira flu biasa berubah menjadi mimpi buruk. Demam tinggi terus-menerus dan tak kunjung turun. Sekadar berdiri saja ia terengah-engah hingga tubuhnya terguncang, bahkan makan pun ia tak sanggup. Akhirnya ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Orang tuanya bergegas membawanya ke rumah sakit, namun tak peduli berapa kali diperiksa, semua dokter menggelengkan kepala. Hasil pemeriksaan tidak menemukan kelainan apapun. Mencari penyebab penyakitnya lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Orang tuanya tidak menyerah. Mereka membawanya berkeliling ke rumah sakit ternama di seluruh Tiongkok, menemui dokter-dokter papan atas negara itu. Namun tak ada satupun yang bisa memecahkan misteri penyakit Li Xiu. Maafkan kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Beberapa dokter bahkan sampai memotong pembicaraan dengan mengatakan, anak ini tidak akan selamat. Wang Fang, sang ibu, menjerit dalam hati karena rasa sakit yang mendalam. Tidak adakah jalan lain, pengobatan apapun boleh tolong selamatkan putriku. Namun jawaban yang diterima hanyalah keheningan, seolah-olah ia disuruh berdiri melihat putrinya perlahan pergi di depan matanya sendiri. Aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Sekecil apapun, harapannya aku akan mencari cara untuk menolong anakku. Dalam kegelapan dan keputusasaan, Wang Fang berusaha mencari jalan keluar. Hingga suatu hari, ia menumpahkan kesedihannya kepada seorang kenalan. Apakah ada jalan? Di mana saja yang memiliki dokter hebat yang bisa menolong Li Xiu? Kenalan itu terdiam sejenak sebelum berkata, ngomong-ngomong, aku dengar di Indonesia ada tim dokter spesialis yang terkenal di tingkat dunia, terutama dalam menangani penyakit yang sering luput dari perhatian dokter barat atau negara utara. Mereka pernah menyembuhkan banyak kasus yang sudah dilepas tangan oleh pihak lain, hingga dijuluki sebagai salah satu pusat rujukan medis terbaik di Asia Tenggara untuk penyakit tropis. Mata Wang Fang terbelalak lebar. Indonesia. Informasi yang didapat adalah tentang tim dokter dari Universitas Kedokteran terkemuka di Indonesia yang memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis penyakit tropis dan penyakit baru yang jarang terjadi. Benarkah ada tim dokter seperti itu? Jantung Wang Fang kembali berdetak kencang. Ia segera mencari informasi dengan panik hingga mendapatkan nomor kontak. Halo, tolong selamatkan putri. Saya Wang Fang menelepon lintas negara dengan tangan gemetar.
Ia menceritakan semua gejala dan diagnosis dokter Tiongkok. Suara dari ujung telepon di Jakarta menjawab dengan nada tenang dan lembut. Saya mengerti kondisinya cukup kritis ya. Suara itu adalah Dr. Satria, salah satu anggota tim dokter ahli dari Indonesia. Kami ingin segera memeriksa pasien, tapi dengan kondisi Li Xiu saat ini, apakah dia sanggup melakukan perjalanan ke Indonesia? Pertanyaan itu bagaikan petir di siang bolong. Wang Fang tahu betul bahwa Li Xiu tidak mungkin menempuh penerbangan internasional selama berjam-jam. Meski kami sangat ingin pergi, tapi saya takut anak saya tidak akan sampai di Indonesia, jawab Wang Fang dengan suara bergetar. Air mata keputusasaan mulai mengalir lagi. Keheningan menyelimuti sesaat. Wang Fang bersiap untuk ditolak. Namun kemudian apa yang didengarnya membuatnya hampir tak percaya. Kalau begitu, bagaimana jika kami yang terbang ke Tiongkok? Apa maksud dokter? Ya, kami yang akan pergi ke Tiongkok sendiri, jawab Dr. Satria dengan tegas dan penuh welas asih khas Nusantara, atau yang sering disebut sebagai gotong royong kemanusiaan. Kami akan menyiapkan peralatan yang paling diperlukan untuk memeriksa Li Xiu di sana. Jika pasien tidak bisa bergerak, dokterlah yang harus mendatangi pasien karena nyawa pasien adalah yang terpenting. Wang Fang langsung menangis terseduh-seduh. Tapi ini bukan tangisan kesedihan, melainkan air mata haru. Terima kasih banyak. Hanya beberapa hari setelah itu, tim dokter Indonesia tiba di Shanghai dengan cepat. Ketika Wang Fang melihat sekelompok dokter Indonesia berjalan masuk di bandara, ia merasa seperti melihat malaikat penolong. Tim ini terdiri dari spesialis penyakit dalam saraf, ahli bedah, dan spesialis penyakit infeksi. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa peralatan diagnosis khusus di dalam koper yang dibawa menyeberangi lautan. Namun, perang baru saja dimulai. Ketika tim dokter Indonesia tiba di rumah Li Xiu, gadis itu terbaring dengan napas tersengal-sengal di atas tempat tidur. Ia tersenyum tipis kepada para tamu. Ibu, apakah kakak-kakak dari Indonesia ini datang untuk menolongku? Iya nak, kamu pasti sembuh. Wang Fang menghibur anaknya, namun di dalam hati ia masih cemas. Bagaimana jika dokter Indonesia pun tidak menemukan cara pengobatannya? Dr. Satria dan timnya segera mulai bekerja. Mereka tidak hanya melihat hasil tes darah, tetapi juga mengamati karakteristik fisik secara mendetail, mulai dari kulit, respons saraf, hingga pola pernapasan. Tiba-tiba, Dr. Satria mengerutkan kening. Dengan gejala seperti ini, dokter di sini bilang, benar-benar tidak bisa menemukan penyebabnya. Iya, tidak ada yang tahu sama sekali. Dr. Satria tersenyum kecil, sorot matanya penuh keyakinan. Bukan tidak ada, ini sangat mirip dengan satu penyakit spesifik. Jantung Wang Fang berdegup kencang. Dokter tahu penyebabnya. Ya, dari gejala dan riwayatnya ini, mengarah pada infeksi parasit jenis langka. Parasit. Wang Fang mengulang kata itu dengan bingung. Tapi dokter Tiongkok tidak pernah membicarakan hal ini. Dr. Satria menjelaskan dengan sabar. Penyakit ini sangat jarang ditemukan di wilayah subtropis atau negara maju seperti Tiongkok. Jadi dokter di sini mungkin tidak terpikirkan ke arah sana dan tidak memiliki alat tes yang spesifik. Tapi bagi kami di Indonesia yang beriklim tropis, kami cukup familiar dengan ini dan kami punya cara untuk mendeteksinya. Tim dokter Indonesia menggunakan peralatan yang mereka bawa untuk memeriksa darah dan jaringan dengan teknik khusus melalui mikroskop, dan hanya beberapa jam kemudian, tidak salah lagi, Dr. Satria meletakkan hasil pemeriksaan. Ada larva sejenis cacing parasit yang bersarang di sistem saraf adik Li Xiu. Inilah sumber dari semua gejalanya. Detik itu Wang Fang hampir ambruk ke lantai. Sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh dokter kelas dunia di Tiongkok justru ditemukan oleh dokter Indonesia dalam waktu singkat. Lalu apakah bisa disembuhkan? Bisa, jawab Dr. Satria cepat. Di Indonesia kami memiliki obat khusus untuk membasmi parasit ini. Kami sudah menelitinya dan menggunakannya sejak lama. Obat ini aman dan efektif. Namun kemudian masalah muncul. Tapi obat ini belum mendapat sertifikasi dari otoritas pengawas obat Tiongkok karena dianggap obat yang tidak diperlukan di negara ini. Keputusan ada di tangan Bapak dan Ibu, apakah bersedia mengizinkan penggunaan obat yang kami bawa ini atau tidak. Wang Fang dan Zhang Wei, suaminya, saling berpandangan dengan berat hati. Obat yang belum diakui di Tiongkok, obat dari negeri seberang. Rasa takut mulai menyelimuti hati.
Namun ketika melihat putri mereka yang terbaring dengan napas satu-satu dan mengingat ucapan dokter Tiongkok yang menyuruh bersiap mengucapkan selamat tinggal, mereka sadar bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertaruhkan. Bapak dan Ibu tidak perlu terburu-buru, silakan berdiskusi dulu, ujar dokter Indonesia dengan penuh pengertian. Sementara tim dokter Indonesia mempersiapkan pengobatan, kabar itu sampai ke telinga Dr. Chen, dokter penanggung jawab sebelumnya, yang sangat berpengaruh di rumah sakit ternama di Shanghai. Ia menentang keras, "Saya tidak mengizinkan penggunaan obat antah berantah dari luar negeri di wilayah tanggung jawab saya." Dr. Chen, yang sangat bangga dengan standar medis Tiongkok, membentak keras, "Kedokteran kita adalah nomor 1. Kalau kita tidak menemukan penyebabnya berarti memang tidak ada obatnya." Membawa dokter dari negara berkembang untuk mendiagnosis di depan muka kita seperti ini adalah lelucon. Harga diri dokter Tiongkok yang hebat itu sedang ditantang. Ia tidak bisa menerima bahwa dirinya salah diagnosis. Wang Fang yang mendengar hal itu, kesabarannya pun habis. Ia bangkit dan menatap wajah Dr. Chen. "Harga diri Anda lebih penting daripada nyawa putri saya. Kalau Anda tidak bisa mengobati, minggir." Suasana tegang memuncak. Dr. Satria berjalan masuk menengahi dengan ketenangan khas orang Indonesia. "Dr. Chen, aturan memang penting, tapi bukankah inti dari menjadi dokter adalah menyelamatkan nyawa pasien? Jika obat ini bisa menyembuhkan dan keluarga setuju, mengapa kita tidak mencobanya?" Kata-kata yang sederhana, namun bertenaga itu membuat dewan rumah sakit mulai ragu dan akhirnya mengizinkan pengobatan dilakukan di bawah tanggung jawab keluarga. Pengobatan dimulai. Obat tablet kecil dari Indonesia dimasukkan ke mulut Li Xiu. Hari pertama berlalu belum ada perubahan. Wang Fang terus berdoa di depan tempat tidur. Hari ketiga, Li Xiu mulai bisa menggerakkan tangannya lebih banyak. Wajahnya mulai merona merah. Dr. Satria masuk memeriksa kondisi dengan senyuman sebelum mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. "Li Xiu, dokter punya hadiah untukmu." Dokter mengeluarkan sebuah kantong batik kecil yang dijahit dengan rapi. Di dalamnya terdapat cindera mata khas yang dipercaya sebagai simbol doa dan harapan. Di Indonesia kami percaya pada kekuatan semangat dan doa. Ini adalah tanda mata agar kamu selalu ingat untuk berjuang. Di kain ini tersimpan harapan, Dokter. Satria kemudian dengan hati-hati memakaikan sebuah gelang persahabatan sederhana bermotif Nusantara di pergelangan tangan kecil gadis itu. Orang Indonesia percaya bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika hati kita berjuang, tubuh akan pulih lebih cepat. Kamu tidak boleh kehilangan harapan, ya. Li Xiu memandangi gelang dan kantong batik itu dengan haru. "Terima kasih, dokter." Ia memeluk kantong kain itu erat, merasakan kehangatan yang tersalurkan. Wang Fang dan Zhang Wei meneteskan air mata. Bukan hanya obat fisik, tapi dokter Indonesia juga mengobati hati pasiennya. Kehalusan budi inilah yang seringkali terabaikan oleh pengobatan modern yang kaku. Dan kemudian keajaiban pun terjadi. Pada hari kelima, "Ibu, Ayah." Suara panggilan lirih membuat Wang Fang tersentak bangun. Pemandangan di depannya adalah Li Xiu yang sedang perlahan menopang tubuhnya untuk berdiri dengan kakinya sendiri. "Ya Tuhan, Li Xiu, kamu bisa berdiri." Seluruh ruangan penuh dengan tangisan sukacita. Dr. Satria dan tim dokter Indonesia berdiri tersenyum memandangi pemandangan itu dalam diam. Obatnya bekerja. Parasitnya sudah dibasmi, tubuhnya sedang memulihkan diri. Berita kesembuhan Li Xiu yang bagaikan mukjizat menyebar ke seluruh Tiongkok. Media-media raksasa menjadikan ini berita utama. Keajaiban dari selatan, tim dokter Indonesia selamatkan gadis yang divonis tak ada harapan oleh dokter Tiongkok. Semua saluran televisi memberitakan hal ini. Masyarakat terkagum-kagum dengan kemampuan dokter Indonesia yang bisa mendiagnosis penyakit sulit dengan akurat dan cepat. Warganet pun memuji dokter Indonesia, hebat sekali, hati mereka sangat mulia. Bahkan Dr. Chen pun harus menyerah pada bukti yang ada. Ia mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. "Saya harus meminta maaf dan menyampaikan rasa hormat saya yang tulus atas kemampuan tim dokter Indonesia." Dr. Satria hanya berkata singkat melalui media. "Kami datang bukan untuk bertanding siapa yang lebih hebat, tapi kami datang untuk mengobati.
karena nyawa manusia tidak mengenal batas negara. Ucapan itu menjadi viral dan mengangkat citra kedokteran Indonesia di mata dunia dengan anggun. Beberapa bulan kemudian, Li Xiu bisa kembali ke sekolah. Ia kembali berlarian dan tertawa bersama teman-temannya seperti sedia kala. Suatu hari ia berkata kepada ibunya dengan tatapan mata yang penuh tekad, "Ibu, kalau sudah besar nanti, aku ingin jadi dokter." "Dokter seperti siapa, nak?" "Seperti kakak-kakak dokter Indonesia itu. Aku ingin menyelamatkan nyawa orang lain, seperti mereka menyelamatkanku." Kantong batik dan gelang itu masih tersimpan rapi di kepala tempat tidur Li Xiu. Itu adalah simbol kehidupan baru. Waktu berlalu lebih dari 10 tahun. Li Xiu, gadis yang dulu divonis tidak akan selamat, telah tumbuh dewasa dan berhasil lolos masuk Fakultas Kedokteran Universitas Peking, salah satu universitas terbaik di Tiongkok. Ia tidak pernah melupakan kebaikan hati dan kehebatan tim dokter dari Indonesia. Kisah ini membuktikan bahwa kedokteran Indonesia tidak kalah dari siapapun di dunia, baik dalam keahlian spesialis ketelitian, dan yang paling penting adalah hati yang tulus memberi, yang siap mengerahkan segalanya untuk menyelamatkan satu nyawa, tak peduli seberapa jauh jarak yang harus ditempuh. Cahaya harapan yang dinyalakan oleh tim dokter Indonesia akan terus bersinar menerangi jalan Li Xiu dan dunia kedokteran selamanya.